kayak nggak boleh dimasukin sih. Ada beberapa. Jadi kalau sekarang ini sih, kalau buat di 2000 kayak sekarang ini udah zaman modern ini udah jarang kali bang silat tradisional itu. Tapi masih ada pasti. Oh, Bang, Masih bisa ada. simpulkan nih. Mungkin gini nggak sih? Bedanya silat tradisional ini nggak dipertandingkan. Iya, ya benar, kan? benar. Kalau si ini ada pertandingannya, Iya, gitu, benar. Ada wadahnya. peraturan. Dan juga Kalau dapat sih dari siswa dulu ya sampai jadi warga PSHT ini, kalau dapat tuh yang senangnya dari PSHT itu apa persaudaraannya bang, kayak kuat kali gitu loh. Jadi setiap tingkat-tingkatannya tuh emang makin tinggi tuh makin Ditanya kenapa pindah dari taekwondo ke silat? Iya. wah, ya. aduh. Dia ngomong di depan orang langsung Iya, ya. betul. Dia langsung ngomong, langsung klarifikasi. Dulu tuh bang, kan postur apa ini kan nggak terlalu tinggi-tinggi kali ya bang. Jadi apalagi waktu SD masih kecil-kecil kali kan, asik tanding sekali, kalah jumpalan yang tinggi, asik kena kepala-kepala aja lah bang. Terus tuh Podcast santai seperti di tongkrongan. Speak your mind, never know. Katakan saja apa yang kau pikirkan. Jangan disembunyikan. Speak your mind. Welcome to podcast Kopsus. Komentar pedas sesuka saya. Ya kita kembali ke settingan awal ya. Posisi kita nih kembali ke settingan awal. Kenapa? Karena kemarin ada yang komen, bang suaranya burik. Aduh. Suaranya burik. Iya, karena memang audionya nggak dekat. Kalau sekarang kan kita harus dekat deh. Kalau nanti lebih dekat aja kita nggak pakai earphone. Juga biar nggak bosan. Kan kadang kita di situ tuh tukar-tukar, pindah-pindah. Iya Besok kita betul. di sini lagi. Iya iya. Besok kita langsung depan kamera ya. Depan kamera, Nah gitu. besok kameranya mati besok. Oke ya. Dah. Jadi kan kita juga menanggapi ada yang komen. Wah taekwondo terus. Nah. Wah boxing terus. Ya. Wah ini terus deh. Wah tawuran terus. Berantem terus nih ya. Iya. Masih dalam Lebih ranah dekat, yang lebih sama. dekat. Cuman masih dalam ranah yang sama ini. Ya benar. Kan masih ranah yang sama. Ini kan. Wah ada yang komen silatnya kapan? Nah, itu juga kemarin. Wah berat sebelah. Apa Berat sebelah, ini orang ya. taekwondonya nih? Asalkan kalian tahu ya, guys itu gaya aku nih orang silat. Jadi ya maksudnya tuh dibilang enggak, kita mau mencoba seimbang gitu. benar. Mungkin ada bela diri lain yang Nah. mau diangkat, boleh kasih tahu kami. Kasih tahu aja kami ya biar kita Pokoknya- atau mau diundang boleh, tapi jangan jauh-jauh dari Kota Pekanbaru. Enggak ada tiket, enggak doang kami beli tiket pesawat. Pokoknya merata lah nanti ya, semua bela diri nanti kita Ya bakal kita coba angkat bahas lah ya. gitu. Kita coba Ya, angkat benar. ya. Ada Wing Chun boleh? Oh, Wing Chun lagi naik nih Wing Chun. Manik. Iya, katanya udah ada di Pekanbaru. Ya memang lagi naik deh, juga lagi mulai naik nama dah kan. Oke, besok abis ini Wing Chun ya. Nanti kita main Wing Chun. Oke. Oke, abis itu kita sekarang tabu kita ini karena kita bawa atlet lagi. Dan silat dong. Wah, masa yang lain terus. Ya kan, ini karena baju kita kan memang baju sport kan. Kita bola udah kemarin, kita udah bahas dari PSPS juga udah, kita bela diri, kita lengkapin di season ini ya. Jadi kan kemarin bola season 1 ya, kalau yang belum tahu, kita udah bawa pemain timnas ya, kemarin ada timnas U16 lagi malahan kita bawa dari sini. Iya. Nah, sekarang baru kita bela diri lain lagi. Besok baru kita bela diri senam lantai. Aerobik kita bawa itu. Iya, bagus tuh. Tapi ini silat nih perdana ya kita podcast kan. Perdana. Nah, jadi buat teman-teman yang silat nih, Oke. dengarkan nih dari Nah, teman jadi kita biar gak dibilang enggak adil. Iya, Kita taekwondo terus. Bosan deh. Ini karena hostnya nih mungkin taekwondo, bahasnya taekwondo terus. Enggak gitu juga. Enggak gitu konsepnya. Ya. Enggak siapa kali ini? Nah, sekarang kita ada siapa nih? Boleh kenalan dulu dong. Halo semuanya, nama saya Dava Trianto ya. Saya nasional atlet dari Riau, pencak silat, kelas C Putra. Berat badan 48 sampai 50 kg. Oke. Ini atlet junior, senior, Junior dong, remaja. junior. Iya, berarti di umur Di umur 17. mentok 17 Nah. dari sekitar 14 tahun. 14 tahun 17. Sekarang umur berapa? Sekarang udah 17 tahun ini. Oh, bentar lagi mau masuk senior lah nih ya. Iya. Di umur 18. 18 Iya ke kan? 25 tuh. Ya, Iya. senior. Tadi menjadi senior. Buat main prof dulu. Nah, ya. Bentar lagi kan ada Porprov nih. Iya. Nah, kira-kira sampai nggak umurnya tuh untuk main di senior? Kalau misalnya sampai sih, Bang. Target umurnya? Sampai tahun ini udah bisa main prof. Juga udah
sekarang ini lagi persiapan juga buat Porprov ya bang. Ya. Oke. Kemarin yang Mas Yang Mas tuh dapat main di Popda. Popda di Popda Di mana tuh? di Pekanbaru. wakilin mana? Wakilin Kota Pekanbaru bang. Wakilin Kota Pekanbaru. Ya tuan rumah tuh kemarin tuh. Wakilin Kota Pekanbaru di Popda tahun 2024. Terus lolos juga main di Prapopnas zona 1 Sumatera Barat. Kemarin di November tahun lalu. Tuh. Oke. Ntar ya. Oke. Dikunci. Udah. Oke, sip. Biar bagus. Nanti di komen lagi burik. Ini kan sekarang ini kan main di junior nih. Iya. Nah, gimana caranya Dava besok nih main di senior nih, gimana nih persiapan nih? Karena kan beda tuh kelasnya junior sama senior tuh Benar, pasti benar, berbeda, benar. jauh berbeda. Jauh. gitu. Jadi kalau buat persiapan sendiri sih pastinya lebih dari pola latihan tuh bang, lebih ditingkatkan lagi kan. Yang biasa cuma 2 kali bisa di 3 kali. Ya. Terus tuh lebih sharing-sharing gimana sih di dunia senior tuh. Gimana sih tanding di senior gitu sih bang. Udah nyoba sparring itu sama yang senior? Udah. Kemarin ada namanya Bang Ariangga tuh, dia atlet Prapon dari Riau tuh. Dia kelas A senior. Ya. Kelas A senior. Pas beratnya juga 50 kan di kelas A tuh. Ya. Jadi pernah lah sharing tryout sama dia itu. Berarti besok kalau main di senior harus naikin berat dong. Iya bang. Minimal dia itu under 50-an gak sih? Kalau dapat ngikutin kelas bang. Kayak kalau sekarang nih dapat target apa sih main di kelas B dewasa, B senior. Di kelas B senior tuh dia beratnya di 51 sampai 55. Itu yang paling ringannya tuh. Iya, soalnya kalau misalnya buat main di kelas A, dia kelas A tuh sama dia beratnya bang kayak kelas C remaja. Kalau itu tuh gak sanggup lah buatnya sekarang, kayak harus nurunin berat lagi. Sekarang aja berat dia 56 nih bang, harus nurunin jauh-jauh. Iya. Kalau mau tanding lagi harus ngepres lagi terus, harus nurunin gitu lah bang. Jadi kayaknya buat senior lebih naik lagi lah ke satu kelas gitu. Pernah nurunin berat atau naikin berat yang susah nggak gitu? Maksudnya nih pernah nggak sebelumnya itu Dava kayak naikin berat sekian nih, susah nih perjuangannya, atau nurunin berat gitu? Kalau pengalamannya pernah? Kalau buat di tubuh Dava nih bang, yang naik tuh mudah ya bang. Yang turun tinggal makan sedikit naik sekilo. Nah, turun nih tuh udah lari berapa kilo larian, jalan sana sini pakai sauna, masih cuman kayak turunnya 5 on, sikit-sikit gitu bang. Iri aku lihat orang-orang bela diri ini kayaknya gampang kali naikin berat badan, nurunin berat badan. Aku untuk naikin aja susah kayaknya. Kalau nuruninnya susah juga loh sebenarnya turunnya. Benar. Tapi mereka atlet nih punya apa sendiri, dia caranya sendiri gimana caranya mempertahankan berat badan. Itu memang produktifnya orang yang bela diri, atlet sih, atlet. Semua atlet. Ya karena juga atlet juga tidurnya kan teratur. Makannya teratur. Polanya juga teratur. Ya. Lingkungannya pun juga ya sehat dong pastinya. Itu kan. Pasti juga punya mentor, banyak mentor kan Dava kan. Pasti. Nah, nggak mungkin Dava punya cara sendiri. Pasti sebelumnya dari mentor-mentornya, habis itu Dava buat sendiri cara latihannya. Tips and trick lah dari mentor. Ya, karena dia udah ada juga sekarang kan sport science itu masuk di situ ya. Ya, benar. Oke. Ini silat ya? Iya, pencak silat. Nah, silat nih aku lihat banyak nih alirannya nih. Aliran atau apa sih namanya? Iya. Ada banyak nih. Sekarang nih Dava di silat Dava dari organisasi Persaudaraan Setiati Trate bang, PSAT. Pasti tahu lah semua itu PSAT kan. Pasti lagi rame-rame sekarang. Setia HP saya tahu kalau PSAT enggak. HP kan ini. Udah ini. Betul. Tunggu dulu. Ini maksudnya simbol dari Setia Hati Terate itu maksudnya artinya apa? Setia Hati Terate itu, kalau setia hati itu diibaratkan kayak ke diri kita sendiri bang. Kalau Terate itu mengibaratkan kalau misalnya ada dari salah satu anggota Setia Hati Terate ini, dia bisa berbaur dengan masyarakat. Kayak bunga terate itu bang, kita letak aja dia di lumpur kan tetap cantik ya bang mekarnya. Jadi gitulah, kayak menonjolkan sifat orang Setia Hati Terate itu kayak gitu bang. Tuh. Persaudaraan Ya, juga persaudaraan katanya. Lebih kuat lah gitu. Untuk di Riau sendiri udah banyak belum PSAT? Setahu aku ya kayak di Jawa nih pusatnya. Jawa kan. pasti. Itu di Pekanbaru kira-kira udah ramai. Kalau di Pekanbaru di Riau deh mungkin banyak udah, yang di Riau, setiap kabupaten. Di Riau. Dia setiap mengesahkan anggota baru tuh
Kalau di Riau ini adalah sekitar 300-an bang setiap tahunnya. Itu bang, setiap tahunnya ada 300 itu di setiap bulan Muharram tuh bang. Pengesahan kami bilangnya. Wisuda gitu lah dia kayaknya. Di P1 tuh. Kalau di Jawa tuh kan emang pusatnya. Berdirinya tuh emang di Madiun bang, Jawa Timur. Berdirinya P1 nih. Ini ada pertanyaan menarik nih. Apa tuh bang? Biasanya kalau aku lihat ya di PSHT mungkin di silat juga ya banyak Iya, nih. benar. Biasanya kalau setiap naik sabuk tuh ada yang kayak spiritual gitu gak sih? Oh, Misalnya seru ada tuh, seru. ilmu dalam atau Iya, bener, cara bener, naik tahu. sabuknya harus ngambil Apa sabuk ke kayak kuburan. iya kayak bener, uji bener. nyali ya. Nah, Uji itu nyali gitu. bisa nggak Dava Kalau- gambarkan gimana gitu kalau- di PSHT? Kalau dari apa ya bang? Kalau ilmu dalam tuh, kalau ilmu yang kalau bisa dibilang gaib tuh nggak ada sih bang. Tapi Betul. kalau misal olah pernapasan di tubuh, Ya. emang dia tuh dalam diri itu tuh ada yang bisa diolah gitu kan, kayak pernapasan. Dari situ juga dia pergi ya bang. Bukan kayak misalnya yang cari apalah pakai benda-benda gaib segala macam, tak ada tuh bang. Tak Nah, ada. kalau ini aku bisa kalau ini aku bisa masuk deh. Kita kan gaya aku silat juga tuh. Dia sempat kayak ngajarkan manusia itu punya aura. Maksud tuh auranya tuh Ya. ini kayak energi itu. Kita paham gak sih? Ya kayak kalau bilang animasi kayak Naruto cakra. Wah, mukanya gitu. ya. Tapi itu serius kita punya itu. Itu contohnya tuh kayak kita punya feeling ada saudara kita yang kecelakaan. Ada ini karena setiap kita tuh punya partikel atom. Ini emang gak akan nampak. Dan dunia kan atom kan. Dan ada partikel atomnya tuh kayak atom energi gitu. Aduh sorry. Jadi ya itu dia yang apa ya maksudnya tuh itu yang dilatih dalam silat. Jadi makanya tuh kayak orang silat tuh bisa melakukan tap gini macam kayak nggak kena tapi itu sampai di dalam itu. Iya. Nah itu dia menggunakan energi itu atom itu yang dilatih itu. Wah aku bisa bahas nih karena memang gayaku kan dari silat kampung dia. Jadi apa ya dia ini ya soalnya. Ya jadi memang bisa jelasin lah kalau yang itu. Jadi kayak yang bahkan yang hantu itu sebenarnya energi negatif yang menyerupai hantu. Datangnya itu dari Kata pikiran dia. kita juga bang. Pikiran kita. Kalau kita sugesti barang tuh ada, dia pasti bakal ada gitu. Jadi makanya kita tuh harus berpikir positif setiap kegiatan gitu loh. Nah makanya kalau ini aku bisa masuk nih bisa bahas. Nah, Itu dari oratoku jadi itulah cara dia mengajarkan nih bagaimana itu dan itu ada di silat. Makanya dia nyuruh aku masuk silat. Aku aja nggak mau. Ini menarik nih. Gimana bisa membedakan silat yang kampung sama silat yang kayak misalnya di IPSI-nya nih gitu Oh, kayak iya, kayak PSHT. Gimana cara membedakan? Itu pasti nggak sama kan beda ya kan? beda bang. Kalau dari silat tradisional tuh bang, kayak dia emang mengajarkan titik lemah manusia gitu loh bang. Kayak emang bisa membunuh, Ya. kayak serang-serangan bisa membunuh. Tapi kalau misalnya yang udah masuk ke ranah IPSI, dia tuh nanti setiap organisasi tuh bakal di apa kayak di ada tuh apa namanya apa sih kalau ngomongnya yang kalau Modul. dikoreksi Modulnya. dikoreksi lagi ya. Jadi ada beberapa yang emang mematikan tuh dihapuskan, nggak boleh masuk IPSI gitu loh bang. Jurus terlarang. Ya kayak Ada kitab jurus terlarang kayak Naruto ya di jalan. kayak situ tuh kan kayak nggak boleh dimasukin IPSI. Ada beberapa. Jadi kalau sekarang nih sih kalau buat di 2000 kayak sekarang nih udah zaman modern ini udah jarang kali bang silat tradisional itu. Tapi masih ada pasti. Oh, Pasti Bang, bisa ada. simpulkan nih. Mungkin gini nggak sih? Bedanya silat tradisional ini nggak dipertandingkan. Iya, ya benar, kan? benar. Kalau IPSI ini ada pertandingannya Iya, gitu, benar. ada Ada wadahnya. peraturan. Nah, dan juga menurut aku untuk nyari prestasi untuk di IPSI. Iya, Iya, Kalau benar. untuk jaga diri Atlet mungkin Untuk bisa di ikut. tradisional. Ya, Iya, benar. Kalau menurut aku tradisional tuh udah jatuhnya apa ya? Maksud image itu negatif juga. Nih, kau pernah lihat gak di lapangan masa nih malam-malam orang gini silat. sampai debus-debus malah. Iya, sampai kayak, oh ini ngapa dia orang gitu. Iya. Ada yang bilang, oh itu nuntut kata. Oh. Image jadinya negatif gitu. Soalnya aku kan di keluarga Minang nih kan. Iya. Ada namanya silat harimau, mungkin pernah dengar kan. benar. Jadi aku juga bingung awalnya ini termasuk ke IPSI Nah, atau kalau gimana aku awalnya? silat harimau kalau gaya aku Kalau- ya. Oh iya, sama Kalau berarti. silat harimau tuh sih enggak. Nih ya kalau silat harimau tuh enggak masuk IPSI. Enggak Bang. masuk isi. Iya, iya, iya. Tapi kayak gini lah bang. Cerita itu tuh dulu tuh pendiri Setia Hati ini namanya Ki Ageng Surodiwiryo ini dia
di zaman penjajahan tuh dia ngeliling Nusantara bang. Jadi setiap daerah tuh diambil satu, jadi digabungkan ke jadi wadah Setia Hati bang. Gitu. Makanya juga banyak aliran di Setia Hati tuh. Ada Setia Hati Winongo, juga ada Setia Hati aja gitu loh bang. Ya, jadi yang Suro ini punya murid, murid-muridnya itulah yang buat aliran-aliran lain gitu. Intinya juga di yang Suro ini karena dia menjajahin. Nah, aku Nusantara. mau nanya, apa pendapat Dapa mengenai silat di klaim Malaysia? Nah, Iya. lagi seru nih main klaim-klaim. Diklaim nih sama Iya, Malaysia. benar, Itu benar, silat ada. punya kami tadi Hmm, kan. iya. Gimana? Apa pendapat? Dap? Sebenarnya yang punya Malaysia tuh emang ada namanya silat doang bang, nggak pakai pencak. Oh, Silat doang tuh mereka tuh. nah bedanya pencak Aku masih. tahu nih apa nih maksudnya pencak silat. Pencak tuh lebih ke seni ya bang. Seni, silat tuh bela dirinya. Oh. Ada seni, jadinya seni bela diri pencak silat gitu loh bang. Iya. Lebih seni, kalau pencak tuh lebih ke gerakan cantik indah. Oke, Kalau silat tuh oke, lebih oke. ke Yang fightnya, sparringnya. ya, fightnya. Kalau mereka tuh, kalau di Malaysia tuh mereka tuh cuman Silat. fightnya aja, ya fight. Ada beberapa dari aliran mereka pun juga dari silat Melayu bang. Ya kan satu rumpun kita ya, di satu sini. Iya, rumpun betul, betul. sebenarnya. Oke. Gitu. Pencak ya. Aku teringat tuh pencak lele. Pencak lele. Aku dengar deh maksudnya apa Pecel, 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 Pecel pecel. lele. Aduh. Baru masuk. Ini orang stand up kayak gitu cara mainnya. Iyalah. Aku tahu. Aduh. Oke, ini aku mau nanya juga nih. Gimana pendapat Dava kalau ada orang yang berstatement PSHT nih ya, aku bukan ngebahas Iya, ya, ini benar. PSHT. Ada yang bilang PSHT itu kejam, nggak usah lagi ikut Iya. PSHT. Gimana menurut? Nah, klarifikasi di sini kan ya. Oke, Gimana? ini ya. Ini biar bisa meluruskan nih. Takutnya orang tua yang masukkan anak PSHT jadi nggak Nggak mau mau kan? ya. Jadi takut Ya, mereka. katanya kejam nih sampai ditendang lah digini. Sebenarnya bang, kalau di PS1 itu emang ada sih mereka dipukul, ditendang tuh emang ada. Tapi kayak Iyalah kelahi kan klaim bela diri itu iya, ada pukul tendang. harus pukul. Tapi mereka tuh sebelum dipukul tuh emang ada dikasih bekal bang. Jadi gini loh caranya buat menahan pukulan itu tuh gitu loh. Kayak ada tuh namanya olah nafas. Gimana cara bisa refleks perut tiba-tiba langsung keras kalau pas pukulan itu udah masuk itu loh bang. Oh, berarti bentar. Berarti dia bukan menangkis bukan gitu, tapi kayak ada cara pernapasan Ada gitu. menangkis, ada langsung kayak ada kayak orang tiba-tiba refleks numbukan Iya. tuh nggak mungkin kita langsung bisa nangkisan. Ada caranya tuh bang di daerah olah Berarti tubuh. diajarin kita harus siap. Ya, tenang, bela siap, diri. harus terima siap. pukulan, harus siap. Oh. Tapi kayak dapat juga nggak terima kayak misalnya ada yang dipukul berlebihan lah bang. Ya, Kan itu oknum kadang ya oknum tuh bang. Kadang ada pelatihnya emang dia pukulannya emang mendidik. Tapi kadang ada pelatih yang pukulannya emang kayak ngawur bang. Ya. Kayak apa-apa mukul-mukul tanpa dia tahu gimana di titik mana yang dipukulnya, kayak tiba-tiba titik fatal lah. Kalau pelatih yang benar-benar tuh bang, dia emang di sini yang bagusnya gitu loh. Emang terasa didikannya gitu loh. Jadi harus cermat juga memilih ya. Harus cermat. Makanya itu tuh pelatih tuh harus lebih tahu lah gimana si siswanya tuh. Nah, banyak katanya kasusnya sampai dia Meninggal, gitu. bener. Kadang nengoknya miris juga nih. Kadang videonya tuh sempat berserak di mana-mana. Iya, iya, iya. Dia masih kecil padahal ini kecil, yang mukul nih besar nih Iya. tangannya nih. Habis. Sekarang itulah oknum Lah dari lebih mirip yang tepatnya mungkin senior-senior yang ini kayak ya. Yang haus Jadi- apa? Pujian ya. atau- iya kayak lebih Oke, ini medsos, senioritas iya, nih. aku senior, Iya. senior yang keras itu segala enggak bisa gitu. Kalau di tempat dapat sendiri sih enggak ada kayak gitu bang. Ini Ada kan sih apa dia ya, oknum gitu kan. oknum gitu loh. Dan ini katanya dapat di silatnya bukan bela diri pertamanya. Oh iya, sebelumnya pernah iya. ikut bela diri juga. Pernah Bang, dulu pernah ikut taekwondo dulu. Orang bosan nih, kan taekwondo terus. Iya, padahal ikut taekwondo juga nih. Spill dikit aja enggak apa-apa Enggak, sih. boleh Mas. Spill dikit. Udah seneng lah di dunia combat sport tuh dari kecil lah. Berarti Dava emang suka berantem ya? Iya, Tapi berantemnya ada wadahnya. di ranah Bukan gitu. berantem. Bukan berantem masalah-salahan di luar gitu bang. Kayak tawuran segala macam. Ada tekniknya, Ah, ada benar. aturannya. Iya, itu benar-benar. bagus. Karena kan masa muda nih mempunyai energi kan. Dan Iya. salah Itulah satu tempat saluran. cara untuk menyalurkan. Nah, kalau enggak malah nanti menjadi anak camp dia tawuran curi dia bahaya. Enggak boleh itu, enggak Nggak boleh. guna land itu. Awalnya aku kira tadi dari boxing nih. Oh, bukan. Ngelihat jersinya kan, kaosnya Oh, iya. wah, Bion nih. Iya, ngefans suka nonton Bion bang. Oke, kita kayak- bahas, nanti Iya. kita bahas. Nanti kita bahas. Iya, Oke. benar. Nah, ini mau nanya nih sama Dava. Kemarin sempat ada kasus di mana ya? Ada kejuaraan.
katanya nih aturan baru gitu. Iya, peraturan baru. Aku sempat ada juga aku kan komunitas bela diri, sempat dibahas kemarin, cuman belum putus sama aku nih, belum Iya, benar, nemu jawabannya. Benar. Katanya ada aturan baru dan itu sampai Ada yang dia tuh meninggal. katanya Iya, yang benar. sampai tarik bodi belakang tuh Iya, apa, aku nggak benar. paham kali. Mungkin Dava bisa jelaskan aturan baru itu kenapa tuh bisa ada aturan baru dan apakah udah direvisi apa belum gitu? Kalau buat sekarang sih udah revisi bang, nggak boleh lagi kita menarik tuh. Pas orang menendang tuh kan boleh tangkap kan. Ya. Jadi sekarang udah nggak boleh bang memegang apa body di kerah tuh. Udah nggak boleh. Sekarang nggak boleh menarik. Jadi sekarang tuh emang kayak murni pencak silat kayak boleh nangkap tapi bantingnya tetap kita tegak di atas. Bukan lagi kita menjatuhkan diri gitu bang. Sebenarnya kayak gini bang. Dapat fan-fan aja sih peraturan yang kemarin tuh. Iya. Kadang gini ada official pelatih tuh yang dia belum siap nurunin atletnya tuh belum siap buat bertanding. Ya. Emang diturunkan ya bang. Jadi kayak di pencak silat nih kan sekarang udah banyak permasalahan bang prestasinya. Kayak main pertama udah langsung 4 medali. Jadi taruhnya mereka tuh cuma buat beli medali bang. Orang tuh cuma kayak menang medalinya doang tanpa pandang resiko kan bang. Terus tuh kayak pelatih ini beberapa pelatih tuh kan juga nggak terlalu ikutin ke dunia IPSI-nya. Ada yang atletnya tuh belum siap buat bertanding, yang belum fasih lah dia berlatihnya, belum disiplin kalian, diikutin pertandingan, ketemu sama orang-orang yang senior bang, yang emang Ketemu udah sama yang pro. iya, yang udah bener-bener udah lama latihan, udah bagus di trainingnya. Itu yang buat bang sebenarnya. Kalau di ranah-ranah nasional kayak udah tanding di PON, kejurnas, apa segala macam, Popnas tuh udah nggak pernah sih bang sampai kejadian mati. Itu tuh ya Karena mereka udah tahu. tahu. Iya, udah tahu kan. Ada penanggulangannya bang. Nah. Juga pelatih-pelatih mereka tuh juga ada. Oh ini sih antisipasinya gitu loh, supaya biar nggak jatuh terlalu fatal gitu kan. Jadi itu tuh banyak kejadian di event-event open bang. Oh, Open tapi itu kayaknya championship gitu loh. bukan pelatihnya yang salah sih kalau menurut aku. Orang tuanya maksain tuh pasti. Anakku ikut macam-macam. Bisa jadi, kan. Iya, karena orang tuanya tuh, mungkin dia berusaha untuk mensupport kan, tapi berlebihan. Berlebihan. Itu yang ngerubah, yang ngerevisi itu dari IPSI-nya atau dari atasnya lagi? Dari atas lagi bang, dari PB IPSI Nasional Indonesia nya. Nah, itu misalnya nih aturan baru nih kan. Iya. Itu bisa dipakai kalau misalnya SEA Games gitu. Itu Ini pertanyaannya nih, gimana nih? Nggak, ini sebenarnya nggak terjawab. iya kan, yang tiba-tiba masa tiba-tiba langsung ganti aja peraturan tanpa mikirin internasional kan bang. Harusnya kan ikut dari atasnya kali nih, pusatnya kali kan. Iya. Kalau buat sekarang kayak kemarin di Asian University Game di Thailand tuh bang, emang udah direvisi kali bang, pakai peraturan 2025 gitu loh, yang udah nggak boleh menarik, terus bantingan tetap di atas, nggak boleh menjatuhkan diri gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, gimana lagi mau terima. Berarti yang buatnya ini dari nasionalnya yang iya berubah. dari nasional. Karena silat tuh dari sini, puncak ini loh. Iya Indonesia. Jadi kita yang buat, Pengurus besar yang di Ikut. internasionalnya kita. Iya Indonesia bang. kita yang buat, kan beda sama taekwondo kan ikutin yang kata Korea. Iya, benar. Iya kan? Iya. Nah. WT namanya itu, World Taekwondo-nya gitu. Tapi juga kan susah buat sekarang nih, harus training ulang, latihan ulang buat apa? Sosialisasi lagi peraturan yang baru, harus gimana, harus beradaptasi lah lagi bang. Itulah. Tapi biasanya ya aturan itu berubah kalau ada pertandingan besar, misalnya kayak Asian Games, Iya, yang kayak ya pertandingan yang besar lah, internasional kan, baru ada perubahan aturan. Biasanya kayak gitu. Iya. Tapi itu lah kan, gara-gara banyak kejadian apa segala macam. Iya, baik. Tadi kita belum ngebahas sabuk nih, ini penting juga. Oke. Sekarang dapat sabuk apa? Dapat sekarang kalau di tingkatnya tuh di PS1 itu dapat sekarang udah jadi pelatih atau warga lah bang bacaannya, sebutannya di PS1. Warga setia hati terlatih. Berarti kalau di taekwondo berarti sabuk hitam gitu. Iya benar. Oh, udah berapa lama nih ikut silat? Oke, coba. Lanjut. Ya, berapa lamanya? Dapat ikut silat awalnya dari kelas 6 SD ya. Oh, Kelas 6 SD. Berarti udah 5 tahunan ya. Iya, sedang gitulah. Nah, aku mau ini nih, coba perbandingan sabuk taekwondo sama silat. Dasarnya apa? Ini warna seru nih. Ini seru. kebalikan nih. Iya, ya kan itu karena banyak yang mirip kan. Banyak yang miskin. Pakai sabuk ini sampai dia masih ini. Nah, aku pengen bandingkan coba yang dasar apa baju gitu. nih kalau aku lihat, kalau silat baju hitam ya. Iya, biasanya. benar hitam. Pasti sabuk tertingginya putih. Iya. Ya kan? Ah. Sabuk dasar hitam. Ah. Nah, Oke, kalau oke. taekwondo Kebalikan deh ya. putih dasarnya,
Ya, ujungnya coba hitam. tingkatan. Kalau taekwondo apa aja? Kalau kami ada putih Putih. awalnya, habis Putih. itu Kuning. kuning strip hijau, ya, hijau, biru strip merah. hijau strip biru, Iya. biru strip merah. Mm-mm. Strip merahnya ada 2 nih, Oh, baru 2. hitam. Hitamnya pun ada dan namanya, Oh. sampai dan 9. Oke. Hmm. Kalau silat. Ya, kalau silat Silat kalau di organisasi silat apa sendiri ya, dia mulainya dari sabuk hitam, hitam, terus tuh ada sabuk jambon tuh namanya, sabuk pink, ada hijau, sama ada putih kecil. Dia warna putih tapi sabuknya lebih kecil kayak sabuk siswa lah. Ada yang namanya mori bang, atau kain putih tuh. oh itu apanya? Ujungnya tahap terakhirnya. Oh, nah ini aku bisa buat kesimpulan nih. Banyak orang yang bilang silat ujiannya berapa kali? Setahun sekali. Ujiannya Hmm. 3 bulan sekali bang. Oh. Kalau misalnya di Riau ya, tapi tergantung umur juga bang. Dia yang wajib yang bisa untuk diwisudakan atau pengesahan tuh dia di umur 18 tahun ke atas bang buat sekarang. Oh, berarti dia bisa ngejar sabuk di sabuk sebelum putih. Putih Iya. kecil bisa berarti. Bisa. Oh, 3 bulan sekali. Berarti, berarti- 6 bulan 3 bulan lah gitu. Berarti lama taekwondo dong karena Iya. kan banyak tahapan tuh, Udah warnanya banyak, strip. bener banyak kali. Untuk menuju sabuk tertingginya kayaknya lama di taekwondo lah berarti. Iya benar. Ya kan? Buat kedan dan itu ya. Iya. Tapi kayaknya ya kan maksudnya silat kan juga ini dan lagi merapikan kan. Mungkin bisa jadi nanti juga akan tambah lebih ribet. Tapi lebih bagusan yang mana? Mau yang secepat silat atau bagusan kayak yang lama dari Yang taekwondo? lebih lama sih bang, dia lebih Bagusnya- matang kan. Nah, Iya. Karena gini, banyak sekarang kalau di taekwondo ya, kayak yang sabuk hitamnya ini dia tuh sebenarnya belum pantas sabuk hitam. Iya, Tapi bener. dia dihitamkan sabuknya. Lumayan, Oh, Bang, dihitamkan? kalau di- Ya. Di clear ya gitu. Pecah gitu. Oh, iya. Nah. Sama biasa gitu juga bang, kadang ada di daerah-daerah luar sana ada yang belum cukup umurnya, yang belum layak lah taruhnya, belum sampai pemikiran yang sana diwisudakan. Itulah yang ada yang buat jadi mereka tuh yang kayak Ya, sembrono, sombong juga, sembrono segala macam gitu lah bang. Ini ada pertanyaan menarik. Apa tuh bang? Menurut Dava, senior tuh yang gimana? Ah, Yang sabuknya cepat naik atau yang gimana nih? Atau umurnya lebih tua atau yang gimana nih? Kalau menurut apa sih senior tuh yang dia udah tahu lah gimana seluk beluknya organisasi itu bang. Terus tuh kayak dia udah ngikutin organisasi dari lama. Terus tuh dia emang jiwa orang tua pendidiknya tuh bang ada gitu loh. Bukan kayak yang anak-anak muda yang kayak Dapanya belum merasa pantas jadi pelatih, makanya Dapa jarang buat ngelatih di tradisionalan gitu. Makanya Dapa lebih fokus buat ke atlet gitu loh. Aku nggak jauh dari Dava nih. Intinya senior yang aku anggap senior itu ya, yang punya pengaruh, Yang punya pengaruh. punya Jadi, dampak. di Ke contoh organisasi. misalnya ada anak dia lebih muda bermu, tapi dia lebih jago, lebih Tinggi, kuat, sabuk. lebih heboh, itu senior atau enggak? belum menentukan kedewasaannya bang. Nah, itu Oke. nggak bisa dikatakan Ya. senior. Tapi semua orang beda-beda pendapatnya. Oke. Ada yang bilang sabuk ini lebih tinggi, ini lebih senior, ini senior aku nih. Enggak, justru yang punya dampak atau pengaruh. Iya, Malah bener. biasanya yang senior tuh dia nggak memperhatikan sabuknya kan. Iya benar. Iya kan? benar. Malah nih, kalau di taekwondo kan sabuk hitam kan ada dan 1, dan 2, dan 3 sampai 9 ya kan. Benar. Kebanyakan ya pelatih besar tuh kayak ngestak di dan 4. Anak murid dia udah dan 5 dan 6. Iya benar. Tapi tetap respect sama seniornya yang dan Iya. 4 kayak gitu. Dampak sih dia bisa punya pengaruh. Oke, aku pernah nanya ini ke Farah, aku juga nanya ke depan. Apa maksudnya itu apa sih dampak atau misalnya yang dirasakan di dalam kehidupan sehari-hari di luar dari silat semenjak masuk silat? Kayak dari segi bisa ngontrol emosi lah bang. Terus tuh Dapa nih selama juga dari awal ikut bela diri lah nggak pernah sama sekali kelahi di luar segala macam tuh nggak pernah bang. Kayak itulah, kayak lebih ngontrol, lebih dewasa gitu. Itu ngaruhnya ya. Ngaruh ya bang. Lebih bisa ikut organisasi juga kan. Gitu, Bang. Kalau untuk kesibukannya tuh apa nggak sih maksudnya itu terikat gak? Buat kegiatan organisasi Iya. Bang? Ada dapat terikat juga, kadang bisa jadi panitia dapat pas wisuda, ikut jadi panitia pas kenaikan sabuk, kadang dapat ikut juga gitu. Davani silat ini di bagian seninya atau yang tarungnya nih? Dapat fighting bang. Oh, Tarung. sparringnya. Ya sparringnya. Oh. Berarti yang fight, yang Iya, sparring berarti. fight. Pernah nyoba yang di ininya seninya? Nggak. Susah apa Kayaknya lah. kebanyakan orang lebih banyak milih yang tarungnya nih. Iya. Karena susah ngapal bang, ribet. Dapat pernah sekali mau coba ikut ODSN SMP, susah kali ngapal bang, nggak sampai doh. Susah.
apalnya itu. Karena banyak kali kan gerakannya gitu. Inilah enaknya orang ini ada 2SN, kami nggak ada. Iya loh. Ada DSN ya? Nggak. Juga sekarang udah DSN online Bang. Faktornya karena petinggi-tingginya. Kenapa? Kenapa bisa silat? Ada nggak? Dava tahu nggak kenapa silat bisa O2SN? Kenapa tuh Bang? Bang Dava nggak tahu pasti kan? Kenapa? Abang tahu nih. Kurang ngikutin Karena- DSN juga kan. Kan O2SN tuh jatahnya tuh untuk bela diri itu ada 2. Iya. Karate. Karate sama silat. Kenapa 2 itu? Presiden kita siapa sekarang? Prabowo Subianto. Pasti dia nyelamatkan Silat ya? Silat. Oh, bisa Bener. sih dia. Nah, di karate dia ini nggak salah tuh di bagian ini DPR kalau nggak salah, DPR RI. politik Makanya- juga ya. Makanya kami ini nggak bisa masuk karena Oke. orang yang tingginya. Kecuali presiden kita yang dari Raski kan nih Putin ya. Ah, Putin kan orang Tegondo kan ya. aduh, Iya. bisa tuh. Makanya ini terjawab nih kalau misalnya orang nanya nih kenapa orang tua Iya, yang nonton misalnya. kenapa nih, taekwondo nggak kenapa ada taekwondo nggak DSN? ada 2SN atau misalnya kempo atau yang lain. Karena ya di atasnya lagi gitu. Benar. Ya kan, masuk akal kan? Bener. Masuk. Baru paham. Kadang orang nggak terjawab itu. Masuk. Iya. Nah, kalau ini maksudnya tuh lebih kayak kira-kira nih apa yang ini dunia silat ini sebenarnya kalau gambaran aku kan dari kalau cerita dari gayakku ya, itu apa ya maksudnya tuh begitu kompleks dan membelit-belit. Apa ya, kalau dapat merasakan gimana? Maksudnya tuh kayak jenjang per jenjangnya itu kayak tergambar jelas kah atau masih agak semaur gitu? Ada yang kurang tahu itu loh. Ya kayak kita itu butuh itu apa ya kita harus bisa melihat progresnya ke depan tuh gimana atau gitu kan. mungkin ada hal Ah. tersulit pernah dialami Iya, gitu, selama kayak- berproses nih. Kalau dapat sih dari siswa dulu ya sampai jadi warga PSHT ini, kalau dapat tuh yang senangnya dari PSHT itu apa persaudaraannya Bang, kayak kuat kali gitu loh. Jadi setiap tingkat-tingkatannya tuh emang makin tinggi tuh makin gak keras latihannya kan, tapi ya mau gimana itu udah prosedurnya pula kan dari sana ya. Terus tuh yang ngikutin aja lah gitu kan. Terus tuh sama dirangkul juga lagi dari teman-teman yang ikut satu lettingan dulu kan. Jadi nggak terasa pak kali ya Bang kerasnya itu latihan tuh. Oke. Gitu. Ada lagi kan? Di IPSI ini sendiri nih kan banyak nih Iya, macam silat. benar, Ada benar. Domas, ada Kerasakti, Ah, ah. ada banyak-banyak kan. Iya. Pernah kejadian ada apa nggak kayak Bentrok. kan soalnya kan beda nih, kalau taekwondo kami satu aja. Iya, Jadi kami nggak benar, ada bahasa circle lah. Iya, Kayak komunitasnya nih kan. iya. Pasti kalau kita beda-beda kelompok, pasti ada yang kayak sikut-ngikut misalnya. Iya, Ini anak nyenggol, ini. saling Walaupun nyenggol, satu gitu kan. satu berdiri tegaknya IPSI ini, IPSI inilah yang mengumpulkan semuanya. Benar, Tapi benar. pasti ada ya sikut-sikut gitu ya. Udah Kalau- biasa atau jarang atau sering terjadi kayak gitu. Kalau kayak gitu tuh Bang sering terjadi di daerah Jawa Bang. Kalau daerah Sumatera jarang kali. Daerah Jawa Pusat tuh ya? kan masih ada fanatik mereka tuh. Juga kalau dari organisasi PSHT ya Bang, nggak pernah ada yang namanya kumpulan selain di PSHT Bang. Nggak ada pernah namanya kayak komunitas lain. Kalau sekarang tuh kan banyak kayak pangster, terjal apa segala macam. Komunitas Jadi- dalam komunitas. Iya gitu Bang. Mereka tuh yang sebenarnya yang buat apa tuh? Pecah. Buat pecah tuh. Makanya pernah diumum sama ketua umum PSHT itu nama Mas Burjoko tuh yang di Madiun, tidak ada organisasi dalam organisasi Bang. Iya. Jadi kalau apa tuh mereka kayak mengatasnamakan PSHT di ranah-ranah buruk mereka kayak konvoy der-deran apa segala macam. Itu tuh ulama mereka tuh Bang. Tapi selama aku survei ya silat nih, Iya. kayak ini bukan aku yang ngomong ya, banyak dari teman-teman kayak mereka bilang, ini mereka yang bilang nih, Iya, aman aja. garis bawahi dulu, Iya, kan? aman aja. Bang. Katanya PSHT ini lah katanya organisasi yang paling problematik. Iya, katanya. bener. Kayak kemarin ada nengok nggak sengaja di TikTok itu ya, Iya. dia di Indomaret tuh ngerokok santai kayak dia yang punya gitu. Itu Iya. kayaknya PSHT ini kebanyakan oknum kayaknya. Iya, oknum Bang Kan? sebenarnya. Harusnya ini bagus kok Hmm. komunitasnya, persaudaraannya. Cuman Iya. karena oknum ini jadi Oknum. namanya tuh. Itu gimana cara bisa membersihkan nama PSHT sendiri nih? Kalau Sebenarnya bagi Dava pribadi. sebenarnya dari dalam ajaran PSHT itu nggak pernah ada kayak gitu Bang. Buat kami buat diterjunkan ke masyarakat tapi bukan masyarakat yang kayak gitu Bang. Iya. Nah, jadi kayak
itulah kalau saat ini lebih kalau buat membersihkan namanya kayak sering ikut kerja bakti dalam masyarakat gitu kan. Tapi itu pula nggak pernah ke expose bang, yang baik-baiknya gitu loh, Iya. nggak pernah ke Ya, sama expose. Prestasi-prestasi atlet-atlet peserta yang di kancah dunia tuh kadang jarang ke expose. Jadi yang buruk-buruknya aja yang sering ke expose bang gitu loh. Ya sama lah kayak ya namanya juga manusia Iya. kan. Maksud tuh kita sama kayak yang rasis sekarang nih yang Iya. kalau orang barat tuh nilai Islam tuh itu tuh kayak Islam tuh buruk kayak itu tuh kayak Teroris. kanibal, teroris itu. Mereka nggak tahu kalau Ajaran di ajaran itu dalamnya, baik. Jadi kayak di dalamnya itu. yang mereka tahu tuh perilakunya nya gini. Padahal kan kalau perilaku mah siapa aja bisa orang kan bebas. segelintir oknum sih. Manusia pun ininya bisa dengerin. Itu bukan ajarannya beda. Gak usah jauh ke barat deh, di Korea aja kemarin. Iya. Ada kan tahu sama yang lagi pakai jilbab disalah-salahin. Tuh aku miris sih aku. Oke. Sebelum aku mau nanyain ini ya, maksudnya tuh harapan ke depannya, target ke depan. Ada yang mau ditanya nih. Udah, lanjut. Nah, apa nih kira-kira harapan target ke depan? Yang mungkin kayak dari silat atau mau pindah ke ini? Tahu kan mau incun habis ini. Kan awalnya taekwondo nih. Atau mau transfer? Transfer ya. Ikutin ya semuanya bang. Apa harapan Dava? Apa harapan ke depan? Mungkin Dava mau jadi tujuannya PON atau ya, bisa nih, gimana? Atau Asian Games? tetap di atlet atau kayak aku sekarang nih. Aku kan sekarang nih ikut di pengurus nih, wasit. Nah, mana tahu kayak Dava ada gambaran nih di mananya sekarang nih. Kalau dapat sih bang, target dapat sampai tamat kuliah tuh insya Allah masih jadi atlet bang. Karena juga umur masih panjangan, masih muda. Benar. Kalau target-target dekat-dekat ini paling push latihan training tiap hari biar insya Allah dapat juara di Popnas itu bang, biar dapat tiket di ASG-nya kan. Insya Allah ASG Brunei itu sih bang target paling penting di tahun ini buat juara di Popnas itu. Oke. Tapi sebelum ditutup kita ditutup masuk sesi segmen kedua. Iya. Kita kan mau break dulu bentar. Aku ada satu pertanyaan nih. Yang lupa tadi ditanyakin. Apa tuh? Kenapa pindah dari taekwondo ke silat? Iya. Wah, ya. Aduh. Dia ngomong di depan orang langsung Iya, ya. betul. Dia langsung ngomong, langsung klarifikasi. Dulu tuh bang, kan postur apa nih kan nggak terlalu tinggi-tinggi kali ya bang. Jadi apalagi waktu SD masih kecil-kecil kali kan, asik tanding sekali kalah jumpalan yang tinggi, asik kena kepala aja kan. Terus tuh tanding lagi nggak ada, Ketawa masa usia dini tuh gara-gara umur apa lebih tinggi kan, pas SD tuh langsung main di kadet bang, nggak ada pra usia dini ya, langsung main di kadet, langsung ketemu yang tinggi-tinggi tingkatannya. Kita umur paling tinggi tapi masuk ke grup yang umur kita paling rendah. Iya, Jadi bener. perbatasan nih, kita naik sini tuh lawannya beda lagi. Iya, udah beda lah level kita dari Iya. mereka. Padahal kita masih bocil-bocil kecil kan SD. Mana taekwondo kepala incaran Iya, kan. apalagi kok pendek posturan tuh orang pas salam aja gini Nah, orangnya. ini Nggak. cuma faktor fisik. Nah, kira-kira Nah. nih pendapat orang taekwondo gimana nih? Sebenarnya kalau kecil tuh belum nampak gambarannya, iya, ya iya. kan? Kecuali pas udah di junior, Iya. itu baru tahu arahnya kemana. Tapi lucu juga ya. Ya, kalau ngerasa cocok pindah, nggak apa-apa. Iya. Kalau masih kadet, itu kayak kita ya ikut-ikut aja lah, cari pengalaman, cari jam terbang lah. Kayak, orang tua pun pasti dukung pasti Iya, kan untuk pasti. kemarin orang tua dukung nggak di taekwondo? Dukung sih, Bang. Sampai Atlet, keluarga atlet gak? Enggak. 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 Koe? Hah? Koe? Kenapa tuh? Keluarga atlet? Keluarga atlet, kalau dibilang keluarga atlet bisa dibilang sih. Soalnya di keluarga aku taekwondo semua Oh, gitu. oke. Sampai Keluarga atlet, adik-adikku semua, bapakku juga. Berarti akulah pemutus ya? Iya, pemutus Kayak ya. kakek aku tuh atlet, aku enggak. Ah, iya. Iya, harusnya Samdan nih juga, Bang. atlet juga nih silat nih harusnya kan. Iya, benar. Dia ikut dia silat dia nih sebenarnya. Silat tradisional kan? Iya. Di belakangnya ada kan? Ada. Bikin Aku yang tahu lah yang sering di lapangan nih. Ah, iya. Aku sini tuh. Oh, iya Ya, benar. Samdan dia punya padepokan sendiri dia. Aliran sendiri deh ya. Buat Ada. aliran sendiri. Iya. Nanti mau diajukan ke IPSI nanti. Amin. Kan ini aku Bisa, dari bisa. Minangkabau tuh sukunya beda. Hmm. Mau tau suku apa? Tapi kadang. Kadang. Kita break dulu ya. Simpul 4 dong. Oke. Oke, kita break dulu. Ya. Oke, kita lanjut ke segmen berikutnya yaitu segmen kopi. Komentar pilihan. Wah, seru. Jadi kita ada segmen kopi. Oke, Bang. Mungkin teman-teman juga nonton udah tahu. Ini bukan penentuan kopi apa Robusta bukan ya? Bukan. Gitu. Itu
komentar pilihan. Iya, ini yang kita pilihan. Walaupun dia memilih kan bukan kita memberikan kartu, dia harus milih yang mana. Bukan. Tapi kayaknya keren juga tuh pakai kartu gitu kan. Besok kita Iya Pak. Oh iya keren kan. Besok ya. Iya. Oke. Yang mana duluan yang dipilih gitu kan. Bukan iya. dia harus Kalau ini jam kan satu. berurutan Nah. gitu ya. Besok kita buat. Oke, betul. Keren juga. Oke, kita lanjut segmen kopi. Jadi di sini ada kartu ya. Tema Iya. kita kan Kopsus ini kan kopi ini kan kartu nih. Ya, kita sulap kan. Nah, sulap kita nih sebenarnya nih. Kita tuh magician. Ini Magician, enggak ada nih ya. bahas bela diri enggak ada. Magician. Kita ini pesulap lampu merah ya. Merah. Lampu merah. Oke. Jadi di kartu itu kan ada Jack, Bener bang. ada Queen, ada King, ada As gitu ya. Nah, kita mau tahu nih siapa Jack-nya Dava. Jack itu apa? Jack itu seperti Dia ukur kita iya. rival kayak. Tapi ya dia awal kita mengidolakan dia ya. Nah, Mungkin salah satunya dia salah satu kenapa kita masuk silat dia lah. ya, Tapi sekarang menjadi teman tarung. teman tarung kayak tolak ukur juga Iya, nggak sih? betul, Aku betul. harus kayak dia besok. Rupanya udah satu matras gitu. Coba. Siapa Jack-nya? Kalau Jacknya sendiri sih dari ada tuh yang ngalahin Dapa waktu di Prapopnas Sumberwaran bang, namanya Muhammad Abil, dia masih kelas 9 SMP tuh bang, ngalahin Dapa, dia bagus, Dapa juga idola sama dia bang. Itu sih rival pengen ngalahin dia lagi sih sekali lagi, biar skornya 1-0 sih sama dia. Oh, pernah ketemu nih. Pernah ya? ketemu, Final. Final. Wah, iya. Kalah pula final kan, cedera tangan apa kemarin tuh. Kalau ketemu di awal kayak kurang apa Iya, rasanya kan. Tapi kalau ketemu di benar-benar. final tuh memang kerasa. Adrenalin nih. Iya benar-benar. Dia final tuh mental lagi ya. Iya benar-benar. Ya fisik juga sih. Kalau dia sakit ya cedera Iya. final mana juga. Cedera kemarin final bang. Oh, cedera ada. Cedera man. Ini aku pertanyaan nggak apa-apa nih. Gas aja lah. Menurut Dava yang paling penting, ini semuanya penting ya. Iya. Tapi yang paling penting mana? Fisik, mental atau teknik? Wah, betul. Yang paling kalau kita buat urutan deh 1 2 3. Iya. Di nomor 3 dulu deh nih. Siapa? Di nomor 3 bang. Karena nggak mungkin beres 50. Di nomor 3 tuh teknik sih bang. Teknik. Aku jawaban aku nih 3 di teknik. Oke. Iya. Nomor 2 tuh fisik, nomor 1 tuh mental. Wah, cocok emang Tapi nih, kalau atlet nih. iya, Oh, kalau gitu jawab susunannya atlet. Ya. kalau kita tanding kan, Karena dia paham nih. misal kita udah nampak orang tandingnya bagus, dia bagus sama orang itu, belum tentu dia bagus sama kita itu loh, maksud apa itu loh. Ya. Coba aja dulu gitu, mau sekeras apa dia. Kesimpulannya gini, kita mau punya teknik bagus, fisik bagus, tapi mental kena, nggak akan naik kaki. Iya. Gerakan tuh nggak akan keluar. Gitu. Gitu. Tapi kalau kita punya mental, fisik kita kurang nih, teknik kita kurang, tapi kita mau bergerak terus. Iya. Mau pacu-pacuan sama dia, skornya gitu. Bukan juga overconfident Nah, kita. betul. Makanya mental tuh penting. Jadi mental tuh bukan overconfident, Iya. bukan kepercayaan diri yang berlebihan, itu bukan mental iya. juga ya. Iya benar. Oke. Lanjut. Lanjut. Kita masuk ke Queen. Queen. Siapa Atau Queen nanti dulu. Kita masuk ke King. King lah dulu ya. King dulu, King lah dulu. ya. King Queen dulu. ini kayaknya Queen ini Queen-nya agak serunya nanti agak aja, nanti kayaknya. aja. King dulu nih, siapa nih Kingnya? King pelatih Dapa dari kecil yang udah buat Dapa sejauh ini, namanya Coach Yandi atau Mas Yandi. Pelatih Dapa udah Dapa anggap kayak abang sendiri. Dia sih yang tahu gimana Dapa, yang ngertiin gimana Dapa gitu loh bang. Coach Yandi itu, makasih Coach. Karena dia yang udah mensupport ya. Iya, full mensupport. Tahu Coach track Yandi. record Dava, Iya. dia lah yang paling tahu. Dia ya. mantap. Mentor terbaik juga. Aktor terbaik pasti Ya bang. karena kalau nggak ada dia ya susah juga. Iya. Benar. Kalau ketemu dia mungkin nggak tahu lah jadi apa. Mungkin udah jadi tarung jalanan. Iya. Ya. Kayak tawuran. Ya, oke, kita udah King, lanjut ke Queen lah. Queen. Queen. Aduh, Queen. Nah, ini Queennya siapa nih? karena kita ada pepatah mengatakan di balik laki-laki yang luar yang sukses yang tangguh itu ada wanita yang wah luar biasa di belakang. Siapakah? Agak bingung nih. Semua orang kalau udah di sini agak lain ya. Rasanya pengen kabur rata-rata gitu. Kalau udah di jawab siapa kartu nih? Queen ini rata-rata yang udah pengen kabur nih semua. Penjawab siapa nih? Queennya siapa ya? Susah nih jawabnya. Susah kali bang. Inisial deh, inisial. Boleh kita kasih. Boleh. Nah, Kita kasih. udah kami kasih ringan nih inisial. Jadi penonton dia pasti menebak nih teman-teman dari Dava. Kalau pasti. yang buat semangat latihan terus apa segala macam bang, itu ada atlet Bali. Langsungnya sebut. Nggak apa-apa bagus. Atlet Bali, dia atlet nasional juga, namanya Meisha. Aduh, Meisha. itu dia. Sadat buat Mesia. Iya, Meisha. Mesia. Idola.
Jangan diminta nomornya ya. Nanti mana tahu ada Kan DM. kamu baru N ya kan. Nah, jadi minta nomornya. Nanti tengok aja DM dari podcast Kopsus ya. Aku nggak mau pakai akun pribadi, langsung akun official. Gibe. Oke, itu quit. Nah, ini kita dulu, dia letak kuenya ini kenapa alasannya? Oh, Kita mau belum tahu. belum tahu Boleh. aja alasannya. Kalau kayak tadi kan King tadi jelas tuh coachnya yang Oh, udah tahu iya, support iya. ya. Iya. Kenapa nih kuenya itu? Gitu. Karena kayak Dapa selalu kayak lihat dia tanding, kayak bawaannya, wih keren, bagus lah dia gitu lah bang. Kayak jadi kayak pengen ketemu lah ya sama dia itu lah bang. Idola sih sama dia tuh. Nah. Oke, sebelum hadiah kita turun ya. Eh, Kayak ada spidol lagi gitu. AC belum? Iya, makanya sebelum hadiah kita turun. Oke. Iya. Sebelum hadiah kita turun kan dia jago kartu A. Oke. Dan ini kartu as ini adalah siapakah musuh dia? Nah, idola ya. Ini idola ini bebas ya. Enggak, tapi enggak boleh Nabi Muhammad. Iya. Gak boleh Nabi Muhammad boleh Nabi karena itu Muhammad. idola umat muslim semuanya. Enggak boleh Pak Prabowo juga, enggak boleh. Presiden Nggak ya. boleh juga, enggak boleh juga. Jangan. Terus Jangan bapakku bapak juga, sendiri. Bu. Iya, Jangan, iya, nggak iya. boleh. Pak RT dekat rumah juga. Jangan, enggak boleh, enggak boleh. Jadi Harus tahu. ini juga kita mau tahu alasannya kenapa. Kalau beda boleh kan? Siapa nih? Idola. Idola Dapa sendiri sih Danar Corvusorax Ilmawan, tuh bang. Oh, Danar bang, wis itu dia nggak banyak omong tapi dia ngebuktiin kalau dia bisa gitu bang. Sampai kayak pas Beyond 5 Berarti kemarin nonton kemarin kesana nonton langsung. lah bang. Enggak sih, Ah. beli pay per view. Udah lama ngidolakan dia atau semenjak dia di Beyond? Udah lama sih bang dari dia main di Prapon waktu ketemu Mita pernah nonton ya bang. Dia semi bela diri dia apa sih? Aslinya bang. Iya. Aslinya emang dia lah dari karate dulu bang dari Karate. kecilnya. Itu sejak kapan ngidolain baru ini atau sempat pindah-pindah idolanya? Kalau sempat sih dulu. Pertama tuh sempat idola sama siapa? Si Mitra. Mitra idola. Berarti lebih ini kayaknya agak ke FOMO nih kayaknya nih Kayaknya, ya. kayaknya Tapi bang. semua tuh semua yang kita idolakan atau kita lakukan tuh Kita awalnya dari FOMO. mencerminkan juga. Benar, Tapi nggak kita salah loh, nggak salah. Tapi semua idola itu juga akan mencerminkan siapa kita. Benar. Iya, benar. Tapi kalau buat sekarang walaupun ada yang ngalahin Danar, kemarin kan dia 50-50 lawan yang kemarin tuh bang. Kemarin aku Londo nonton tuh. bukan seru nengok Aziz Kalim sama siapa, nengok Danar. Danar itu yang seru. kan? Iya. Danar. Pecah soalnya. fight-nya kemarin tuh. Walaupun dia kalau banyak orang yang bilang kalau dia tuh kalah sekarang enggak sama sekali kalah. Sampai kalau ada pun yang ngalahin dia enggak bakal pindah-pindah sih bang. Danar lu dia rendah hati, dia ngebuktiin kalau dia bisa enggak banyak omong. Udah dapat. Gitu lah. Enggak anti Cobra. Gitu juga rendah hati. Enggak. Oh enggak. Enggak. Iya iya. Enggak sih. Atau ada lagi yang lain? Ada siapa aja? Si Elrumi. Elrumi. Jeffrey Nicole. Enggak. Ya kan? Kalau influencer gitu enggak ada. Influencer sih. Kalau si Danar kan bisa bilang atlet ya. Iya, Kalau influencer enggak ada. kurang enggak ada Tahu influencer. kan kayak Jaden mana tahu Nah. kan kayak gitu. Walaupun kemarin megang Jaden sih bang. Iya. Aduh, kalah dia sih. Ada lagi satu lagi. Oh tuh bang. Pilih siapa sih? Pingin tahu aja. Pilih Ambro itu Tonio. Iya. Jadi apa? Aliran musik. Nah, jadi kita ada biasa. Ini seharusnya ada spidol ya, tapi nggak ada spidol, udah habis. Tapi udah kita kasih satu lagi nanti. Boleh tapi nanti ditaruh tanganin satu lagi kasih kita lagi. Oke bang, makasih. Ini hadiah dari kita biasa. Silakan. Makasih bang. Nanti kita foto-foto ya. Sebenarnya banyak juga yang mau dibahas. Dari silat, tapi kayaknya kalau silat kali ini kan memang pertama kan. Jadi kita lebih kayak membahas silat itu gimana apa semacam. Nah, mungkin kita juga bahas silat yang lain tapi ya oke, lebih ke bener-bener bela diri nih. Makanya tadi kalau di awal-awal aku diam, ya ini memang pertanyaan antara mereka yang di bela diri, aku bingung apa kan. Makanya aku duluan masuk tadi ya. Iya, kita oke lah. Karena Hosamdan ini dia tipenya yang kayak dia diam nih. Langsung dia tiba masuk. Wah, itu dia tuh ya. Dia harus dibuka dulu nih. Ya karena kalau nggak dibuka aku juga bingung. Ini mah bidang profesi kalian nih. Lebih paham duluan. Dia paham duluan gitu. Jadi itu aja sih. Kayaknya juga banyak yang ingin dipertanyakan nanti. Sabarlah. Nanti kalau lebih dari sejam bosan kan? Mungkin teman-teman nanti kalau ada yang misalnya mau request nih undang ini Komen. atau temennya yang mau di podcast kan atau ada isu dia yang mau diangkat atau apa, komen aja.
Komen aja. Oke. Dan itu terakhir dari kita. Saya Om Don. Apa? Kita pamit. See you next time. Jadi, katakan saja apa dalam pikiranmu. Jangan ragu karena di sini tempatmu. Karya dari kita untuk dunia. Podcast Kopsus teruslah berkarya. 5 tahun selalu konsisten mengudara. Semoga sukses dan mendunia. 2 April 2020 semua dimulai. Berawal dari pandemi hingga menginspirasi. Cepat teman cepat kemari. Dengarin mimpi hingga terjadi.